Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, senang kalau pada hari ini kita kembali berjumpa dalam online Terlensia Samanhudi. Bagaimana keadaannya pagi ini? Saya berharap kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik dan memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira. Itulah tema renungan kita pagi ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Lucia Dewijaya, didasarkan pada firman Tuhan dari kitab Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Ujian kita akan diiringi oleh Pasutri Yohanes Vera. Sekarang sebelum kita masuk dalam persekutuan, mari kita kembali mengingat akan tata tertib. Selama Terlensia berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Nah, ketika ada interaksi dengan MC, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video, khususnya nanti pada saat kuis ya. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Video agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama supaya kelihatan ya wajah-wajahnya, bukan layar yang gelap. Ya, terima kasih. Selamat mengikuti Terlensia. Baik Bapak Ibu, Opa-Oma yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu sebentar untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ya, dalam bulan Oktober, biasanya kalau kita di gereja nih ya, masih tatap muka, kita merayakan Hari Lansia Sedunia. Jadi, ternyata lansia kita ini para oma-oma itu dikenang, diingat, dihargai di seluruh dunia. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita sudah ada di dalam masa lansia. Nah, meskipun dalam keadaan terbatas ya, karena kita di rumah masing-masing, namun tidak menghilangkan semangat kita untuk kita tetap bisa merayakan. Karena itu di dalam persekutuan pagi ini kita akan bergembira ya. Kita lagu-lagunya juga kita upayakan lagu-lagu yang gembira. Mengawali persekutuan kita, mari bersama kita akan mendengarkan Pak Edi dan Bu Eka menyanyikan sebuah lagu, yaitu tema lansia GKI Samanhudi. Ya, kerennya lagi ini yang ciptain lagu ini adalah Pak Edi sendiri. Yuk kita simak kata-katanya yang sangat indah. Silakan Pak Edi dan Ibu Eka. Kami ini lansia Samanhudi, bersatu langkah penuh semangat. Dengan kasih sayang, hidup rukun dan damai, dan selalu bersyukur. Jangan lupa setiap hari Sabtu, bersekutu memuji namanya. Dengan hati rela, penuh tulus dan ikhlas, melayani Tuhan kita. Ayo, ayo teman-teman ke gereja, ayo, ayo. Mari kita dengar firman-Nya, ayo, ayo. Jangan lupa teman-teman, ajak kawan ramai-ramai, hati senang, riang gembira. Lansia Samanhudi. Lansia Samanhudi. Yes. Terima kasih Pak Edi dan Ibu Eka. Mari
ramai-ramai kita juga bergembira karena kita adalah lansia-lansia yang diberkati oleh Tuhan. Kita menyanyikan lagu Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan Oma-Opa. Semoga semua sehat ya dan bergembira. Mari kita mulai persekutuan pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita nyanyikan lagu ini, bait yang kedua, dengan lebih bersukacita. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi ini kami dapat bangun kembali dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk dapat bersekutu, walau hanya melalui online, tetapi hati kami disatukan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hadir memberkati, memimpin persekutuan ini hingga dapat berjalan dengan baik. Engkau beri hati kami penuh kegembiraan di dalam memuji Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk menyembah dengan baik. Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kelemahan kami, agar kami layak menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Dan terimalah segenap puji sembah kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Oma-Opa yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan ini, apalagi di tengah situasi COVID, tidaklah mudah. Ya, mungkin ada di antara kita yang memang belum pernah keluar, ya, harus di rumah saja. Mungkin ada di antara kita yang merasa
lelah, jenuh, mungkin juga kesal. Ya, hati kita menjadi tidak bergembira. Tetapi ingat bahwa kita harus memiliki hati yang gembira. Karena dengan hati yang gembira, maka kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Mari kita pujikan bersama hati yang gembira. Walau di rumah kita tetap nyanyi ya. Mari semuanya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita nyanyikan hati yang gembira. Dinyanyikan 2 kali dengan gembira, dengan riang. Bapak, Ibu, Opa, Oma, bagaimana kita dapat memiliki hati yang gembira? Kita dapat memiliki hati yang gembira kalau kita senantiasa tinggal di dalam Yesus. Ya? Karena Yesus adalah sumber gembira kita. Kita dapat senantiasa memiliki hati yang gembira kalau kita sering mendengar firman Tuhan. Ya, karena Yesus itu sendiri adalah firman yang hidup. Maka jangan lupa untuk setiap hari kita tinggal di dalam Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tinggallah dalam Yesus. Bersama kita nyanyikan. Yuk, mari Oma, Opa, Bapak, Ibu, kita nyanyikan lagu Tinggallah dalam Yesus. Bait yang ke-1 dan yang bait kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Dalam firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok kita rantingnya. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Tinggallah dalam Yesus. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah asal dengan setia
Mari kita mendudukkan hati kita. Silahkan Pendeta Lucia untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan berdoa sebelum kita bersama membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari ini saat kami bersama akan membaca, merenungkan, mendengarkan akan firman Tuhan. Pimpin setiap kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan terlebih lagi boleh kami hayati dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali kita berjumpa. Udah lama juga ya kita nggak ketemu. Ketemunya kalau di Perlensia saja, ini kalau lewat Zoom. Ya, tapi saya bersyukur melihat bahwa semua dalam keadaan baik, semua ada senyuman. Artinya memang mungkin Perlensia ini sesuatu yang ditunggu-tunggu juga, gitu ya, 2 minggu sekali. Jadi ketika kita ikut dalam Perlensia ini, seperti tema kita, hati kita gembira. Ya, saya udah mikir, ini pasti ada lagu hati yang gembira adalah obat, gitu ya. Ya, kita akan membaca pagi ini dari kitab Amsal, khususnya Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Ya, Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sekian bacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema kita adalah hati yang gembira, dan hari ini, tadi Bu Titi sudah bilang bertepatan dengan Hari Lansia sedunia, ya bukan lagi hanya se-Indonesia, tapi Hari Lansia sedunia. Artinya apa? Nggak ada hari, saya jarang dengar Hari Remaja sedunia. Kalau Hari Anak ada, Hari Ibu ada, tapi ini khusus spesial lansia. Artinya apa? Para lansia itu tidak dilupakan loh oleh dunia. Para lansia itu berarti masih berharga. Kehadirannya masih sangat dihargai. Bahkan ada hari lansianya. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang hati yang gembira. Sebagai lansia-lansia yang seringkali berpikir bahwa saya sudah lansia, sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Bahkan mungkin kita pernah memikir atau terbersit dalam pikiran kita, saya ini sepertinya udah dilupain deh sama anak cucu. Ternyata tidak begitu. Karena satu-satunya yang pasti adalah Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ya. Dan kalau hari ini dikatakan sebagai Hari Lansia sedunia, artinya ini sedang diperingati, diingat oleh seluruh dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara soal gembira, kapan atau apa yang dapat membuat hati kita gembira? Ini mungkin boleh dibuka, kalau mau jawab boleh dibuka gitu ya, supaya saya nggak ngomong sendiri, jawab sendiri. Apa atau kapan yang dapat membuat hati kita gembira? Semua tadi pasti merasakan kan gembira. Kapan itu? Atau apa yang menyebabkan hati kita gembira biasanya? Ulang tahun. Ulang tahun. Ketika kita ulang tahun, gembira ya. Kalau lansia bilangnya, kadang-kadang bilang, ini umurnya berkurang setahun nih. Ya, tapi bergembira karena artinya teman-teman kita, saudara-saudara kita mengingat misalnya ya hari ulang tahun kita. Apalagi? Yang cucu sama anak. Apa? Kita dikunjungi cucu sama anak. Ya, dikunjungi anak-anak sama cucu, apalagi kalau bawa makanan kesukaan gitu, wah senang sekali rasanya. Wah mereka masih ingat, mereka berkunjung, gembira hatinya. Apalagi mungkin satu lagi bisa. Rekreasi.
Rekreasi. Rekreasi. Rekreasi tentu bukan sendiri ya, Bu. Rame-rame. Rekreasi mungkin dengan anak cucu juga gitu ya, atau dengan teman-teman. Ya walaupun sekarang belum bisa rekreasi sama teman-teman, tapi dengan anak cucu ya bisa lah gitu ya. Jadi itu adalah waktu-waktu yang kita yakin, ya kita percaya bahwa saat-saat itu adalah kita bisa gembira. Dan ya seperti tadi awal saya bilang, hari Sabtu kedua dan keempat juga merupakan hari yang ditunggu, yang menggembirakan gitu ya, karena akan berjumpa dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita. Ya jadi kalau saya masuk 10 menit, wah ramai, saling memberi salam, saling menyapa. Ada sebuah kegembiraan. Nah, kemudian kapan atau apa yang bisa membuat hati kita jadi tidak gembira? Kalau ada gembira, pasti ada waktunya juga kita tidak gembira. Kapan itu? Atau apa yang menyebabkan hati kita tidak gembira? Ada duit. Nggak ada duit. Ya, nggak punya uang. Apalagi? Sakit. Ya, sakit kadang-kadang memang bikin kita sedih gitu ya, karena jadi istilahnya mungkin terbatas, mau ini sakit, nggak bisa misalnya ngapa-ngapain. Apalagi? Tidak punya teman. Nggak punya teman, ya itu bisa membuat hati kita juga tidak gembira gitu ya, pengen punya teman. Tapi ada juga loh yang senang nggak ada temennya, senang sendiri gitu kan. Ya jadi di sini kita lihat ada hal-hal yang membuat kita tidak gembira. Misalnya saja, ini udah mulai musim hujan ya, kita baru cuci capek-capek, lagi ngejemur, tiba-tiba kita lagi masuk hujan deras, jemurannya kebasahan lagi. Wah, rasanya gitu ya, udah capek-capek, mesti dibilas lagi, dan kerjaan lagi, hati kita jadi, wah gitu ya. Nah, jadi, atau ketika kita bangun pagi, kita sudah gembira, kita semangat, tiba-tiba di sekitar kita dengar gerutuan-gerutuan yang menyebabkan hati kita jadi, aduh gitu ya, pagi-pagi udah dengar gerutuan. Gembiraan kita hilang karena dengar orang-orang mulai menggerutu. Nah, Bapak Ibu, artinya memang tidak bisa disangkal kalau gembira atau tidak gembira itu bisa atau bahkan sangat dipengaruhi oleh situasi atau suasana yang sedang kita hadapi kan. Misalnya, contohnya waktu saya kuliah dulu sama Ibu Titi ya, kuliah di Jogja. Kalau bulan-bulan ini nih, November, Desember itu biasanya musim hujan. Musim hujan dan juga musim ujian. Sore-sore biasanya ketika itu saya mulai belajar, meja tulis kita itu panjang, di depannya kaca jendela yang lebar, jadi terlihat keluar. Lagi belajar, tiba-tiba hujan turun. Ya. Hujan turun, lagi belajar, lihat. Tiba-tiba hati yang tadinya sepenuh dengan semangat untuk belajar, hati yang bergembira, tiba-tiba jadi sedih. Karena apa? Karena ingat rumah. Pengen pulang gitu ya. Kalau hujan itu mikirnya, aduh enak banget kalau di rumah. Kangen rumah. Nah, kalau sudah kehilangan kegembiraan untuk belajar, semangat belajarnya juga hilang. Ya, jadi memang dipengaruhi oleh suasana. Nah, kalau dituruti ketidakgembiraan ini, sedihnya, maka itu dikatakan kita bisa kehilangan semangat. Tadi semangat untuk melanjutkan belajar rasanya jadi malas gitu ya. Jadi suasana hati itu bisa berdampak besar memang dalam kehidupan kita. Jadi benar juga lagu yang sering kita nyanyikan atau yang tadi kita nyanyikan, lagu hati yang gembira, dibilang kita kalau kita perhatikan lagu itu dibilang hati yang gembira adalah obat. Kemudian dibilang lagi, seperti obat, hati yang senang. Ya, jadi hati yang senang itu seperti obat. Semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, kita nyanyikan itu, coba kita lihat kata-katanya. Yang pertama tadi dibilang, hati yang gembira itu seperti obat. Juga hati yang gembira, Tuhan senang. Kenapa? Bapak Ibu dengarkan orang seringkali bilang gini, ketika kita lagi bercerita tentang pergumulan kita, kemudian orang bilang, udah, buat apa sih dipikirin? Nanti sakit loh. Udah nggak usah dipikirin, nanti malahan sakit. Atau
selama pandemi ini, kata-kata apa yang sering kita dengar? Ya, kata-kata apa yang sering kali kita dengar? Mau di WA, mau ketika kita ngomong, selalu ada kata-kata, ayo semangat, jaga hati, jangan sampai sedih, jangan sampai kehilangan kegembiraan, tetap semangat. Tentu kata-kata ini punya tujuan, bukan hanya sekedar lip service gitu ya, tapi punya tujuan apa? Pasti ada efeknya, ada maksudnya. Karena dengan hati yang gembira, maka dalam masa-masa seperti ini, imun tubuh kita meningkat, ya kan? Disuruh gembira, disuruh sukacita, jangan sedih, supaya daya tahan tubuh kita ini menjadi kuat. Jadi memang erat kaitannya antara hati yang gembira dengan kesehatan kita juga. Memang sakit itu penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena misalnya pola makan yang kurang sehat. Apa juga dimakan. Kita tahu nggak boleh dimakan. Bisa juga kurang minum. Sehingga kalau orang kurang minum seringkali katanya pinggangnya sakit. Ya. Sering bilang, ayo minum yang banyak, minum yang cukup. Atau kurang jaga kebersihan sehingga seringkali jadi sakit perut, diare gitu ya. Karena ternyata kita kurang menjaga kebersihan dan masih banyak lagi memang yang menyebabkan kita bisa sakit. Tapi bisa saja seseorang menderita satu penyakit karena misalnya kecewa berat. Sesuatu yang diharapkan ternyata tidak seperti yang diharapkan tadi. Kita kecewa berat dan kecewa itu terus-menerus dibawa dalam kehidupan kita sehingga mempengaruhi kondisi kita, ya, kondisi kesehatan kita. Dan kita seringkali sedih yang berkepanjangan, stres. Menyebabkan apa? Kita nggak bisa tidur. Berhari-hari kita nggak bisa tidur karena tadi stres kita. Mikir, sedih. Dan kalau nggak bisa tidur, nggak enak ya, Bapak Ibu ya. Rasanya bangun pagi lemes, ya lemes gitu kan. Nggak ada semangat. Karena apa? Karena tadi kita stres menyebabkan sakit kepala. Sakit kepala yang tidak biasa. Kalau kita pikirin sesuatu terus-menerus, kita tidak bisa melepaskannya, kita jadi sakit kepala. Sangat tidak enak. Sakit kepala, tidak bisa tidur, bahkan mungkin jadi gampang marah-marah, dan bisa menyimpan akar pahit yang berlebihan, sehingga tidak ada sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, karena itulah, menjaga hati yang gembira sangatlah penting dalam hidup kita. Penting, saya katakan, karena tadi, bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau saya tadi katakan menjaga hati itu penting, artinya bisa saja, ya, karena kita harus menjaga, artinya kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi yang tidak menggembirakan. Tetapi kita harus bisa tetap menjaga hati kita supaya tidak kehilangan kegembiraan itu. Kita diminta untuk dapat tetap menjaga. Bagaimana caranya? Dan gembira yang seperti apa yang dikatakan supaya Tuhan tetap senang? Yang pasti, gembira itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sebuah senyum yang terpaksa, yang ditampilkan, tapi gembira itu harus tadi kawan dari hati. Dan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin sehari ini. Bagaimana caranya? Karena pertama, bagaimana kita bisa supaya tidak kehilangan kegembiraan? Yang pertama adalah gembira karena selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Kalau kita lihat dari bangun pagi kita sudah bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa di Zoom ini, bukan karena kita yang bisa, tapi semua kita akui dalam iman kita bahwa ini adalah karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa saling menyapa, dan ini menimbulkan kegembiraan. Kegembiraan yang tidak mungkin putus sebenarnya. Karena kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Artinya ada terus, tidak pernah berhenti. Cara yang kedua juga gembira dengan selalu mensyukuri. Mensyukuri hidup yang Tuhan berikan. Ya, mensyukuri hidup artinya apa?
terima kasih Tuhan, walaupun dalam kondisi mungkin hari ini saya kurang sehat, tapi saya tetap percaya ada kebaikan Tuhan yang ada bersama dengan saya. Sehingga kita tidak kehilangan syukur, ya, artinya kita selalu bisa mensyukuri hidup yang Tuhan berikan. Gembira, karena meyakini kalau hidupnya senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yakin nggak bahwa sekarang ini kita ada hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Kita sedang mengikuti ini, tapi di dalam keadaan kita seperti ini, Tuhan memelihara kita. Itu yang membuat sebenarnya kita tidak kehilangan kegembiraan dengan mengingat hal-hal tadi. Nah, bagian Amsal yang kita baca juga mengingatkan pentingnya menjaga hati. Ya, dalam ayat 23 tadi jelas dikatakan, kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Boleh dibilang, ya tadi dikatakan hati itu sumbernya. Ya, hati itu menjadi sumber. Kalau seperti air, sumbernya kotor, maka keluar juga mengalirlah air yang kotor. Ya, kemarin waktu saya pulang ke Bandung, ada satu penampungan, bak penampungan air untuk yang dialiri kemana-mana itu karena hujan menjadi keruh. Dan yang keluar di rumah itu airnya keruh. Kemudian kita cari tahu kan kenapa bisa keruh. Oh, ternyata sumbernya sedang keruh. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, yang keluar juga terungkap seperti itu. Baik dari kelakuan kita, dari kata-kata kita, maka akan bisa mencerminkan hal yang demikian. Ya, karena sumbernya seperti air tadi, kotor yang keluar kotor. Kalau bersih, ya bersih juga yang keluar. Karena itu perlu dijaga. Perlu dipelihara. Karena itu kita diingatkan untuk menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Di sekitar kita banyak yang mencoba untuk membuat hati kita jadi tidak gembira. Karena itu kita hati-hati. Hati-hati dengan cara apa? Kita selalu ingat akan Tuhan kita. Ketika kita mulai galau, ketika kita mulai mau marah besar, ketika kita mau melontarkan kata-kata yang kasar terhadap sesama, ingat. Oh, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita harus menjaga hati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kemudian ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan waspada supaya menjauhkan diri dari kata-kata yang tidak benar. Ya, di sini diungkapkan dengan kata-kata buanglah mulut serong daripadamu. Artinya jangan bilang atau jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya. Kemudian jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Menjauhkan diri dari kata-kata yang tidak benar. Kesana ngomongnya A, kesini ngomongnya B. Semua itu pada akhirnya bisa menimbulkan pertengkaran atau salah paham. Itu diingatkan. Jangan sampai itu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena ini tidak akan menimbulkan kegembiraan. Bukan hanya bagi mereka, tapi bagi diri kita sendiri juga. Kita tidak akan gembira. Gembira yang positif, ya mungkin kalau gembira yang negatif senang aja lihat orang bertengkar, syukurin gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kan tidak mau yang seperti itu. Kita tidak diminta untuk menjadi orang-orang yang justru menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu, di sini katakan supaya tetap di jalan yang benar, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat, dan apa yang dikatakan dalam kitab Amsal ini jelas dengan tidak melakukan hal-hal yang tadi. Maka hati kita akan terjaga dan dapat hidup memiliki kegembiraan. Memang tidak mudah mengendalikan hati kita. Ya, kita semua menyadari nggak mudah mengendalikan hati kita karena kita manusia yang terbatas, kita juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa bukan berarti kita tidak bisa. Kita mungkin gagal, tapi bukan berarti kegagalan itu menyebabkan kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Kemudian kita bilang, ya nggak apa-apa lah, saya kan manusia juga. Tidak. Ya, karena firman Tuhan mengingatkan artinya pasti kita bisa.
Hanya kita harus belajar. Kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Tidak mudah. Allah kita tahu akan keterbatasan kita dan juga tahu akan niat kita dalam hati. Mau berubah apa enggak? Atau kita membiasakan diri dengan hal-hal yang tadi yang menyebabkan kita bisa kehilangan kegembiraan. Allah tahu. Jadi jagalah Tuhan. Tetap dalam persekutuan dengan Tuhan sehingga dapat tetap, karena dipenuhi dengan syukur bisa tetap berbuat kebaikan. Ini yang dikatakan obat. Yang baik dengan Tuhan itu adalah seperti obat dalam kita menjalani hidup ini. Dan dengan ini semua, maka hati yang gembira seperti obat itu benar. Obat itu menyembuhkan, kan? Kalau kita minum obat sakit, bukankah supaya kita sembuh? Itu menyembuhkan. Menyembuhkannya bisa langsung, minum langsung sembuh, tapi juga bisa melalui sebuah proses. Ada waktu, tapi yang pasti pulih. Begitu juga dengan hati kita yang kita jaga ini. Kalau kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, hati yang kecewa, hati yang sedih, ketika kita datang, ketika kita dekat hubungan kita dengan Tuhan, ya, obatnya di mana? Kita akan dipulihkan. Ya. Kita akan selalu diingatkan akan cinta kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan pengampunan Tuhan. Sehingga kegembiraan itu kembali menjadi milik kita. Nah, Bapak Ibu, hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri. Hati yang senang dan bersuka cita membuat muka kita bercahaya. Hati yang gembira membuat wajah kita memancarkan kedamaian dan kebahagiaan. Kitab Amsal banyak berbicara soal itu. Ya, soal bagaimana menjalani hidup dengan gembira, dengan sukacita. Misalnya tadi ayat Amsal 15 ayat 13a salah satunya dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Bapak Ibu pasti bisa melihat, kan? Ya, kalau kita biasa bertemu dengan seseorang kemudian tiba-tiba pancaran wajahnya tidak seperti biasanya. Atau ketika dia tersenyum, kita tahu bahwa ini bukan senyuman yang keluar dari hati yang sedang gembira. Jadi tercermin, bisa terlihat dari wajah. Kitab Amsal banyak berbicara tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena itu mari kita belajar untuk bisa tetap bergembira segala situasi supaya Bu Titi, Pendeta Lucia kayaknya putus internetnya. Oh, Pendeta Lucia. Pendeta Lucianya putus internetnya ini. Okay. Kena keluar. Gimana jadinya? Ya. Poinnya yang terpenting, Bapak Ibu, Opa Oma, bahwa kita sudah diingatkan bahwa kita harus tetap memiliki hati yang gembira, bahwa hati yang gembira itu menjadi sumber kehidupan kita. Keadaan di luar boleh tidak menyenangkan, boleh kacau balau, tapi kalau kita memiliki hati, pusatnya di dalam diri kita, hati yang gembira, maka semua akan menjadi baik adanya. Mari kita terus memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira akan membuat kehidupan kita menjadi indah, menjadi lebih baik. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita boleh dapat tetap memiliki hati yang gembira. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama melalui Pendeta Lucia. Sekarang kita akan melanjutkan kegembiraan kita. Kita akan bersama masuk dalam kuis, ya, dalam kuis ya. Mohon perhatian baik di Bapak Ibu Opa Oma. Ketika pertanyaan diajukan, tunggu Ibu Stella ya, Ci Stella yang akan menyebut nama Bapak Ibu, siapa yang akan menjawab supaya tidak berebutan. Kalau belum ditunjuk jangan menjawab karena nanti bisa diambil jawabannya oleh yang lain. Ya. Di dalam kuis kali ini ada variasi, tidak semuanya dalam bentuk pertanyaan. Kita akan dalam bentuk berpacu dalam melodi menyebutkan judul lagu, lalu ada juga pertanyaan, ada juga menyusun huruf yang membentuk sebuah kata, dan juga ada menebak gambar. Ya, baik, yang pertama kita akan dengarkan musik, ya, instrumen yang akan dibantu oleh Ko Yayang. Kita akan tebak dulu apa judul dari lagu tersebut, berpacu dalam melodi. Stop. Ya, cukup Ko Yoyong. Ya. Bu Heni. Siapa yang bisa menebak? Angkat tangan. Bu Heni udah angkat tangan. Oh, Ibu Heni. Silakan Bu Heni, apa judul lagunya? Dibuka dulu suaranya. Bersalah. Masih mute Bu Heni. Masih Udah jawab mah. Besarlah untungku. Oh, besarlah untungku. Ya, oke, besarlah untungku. Betul. Selanjutnya kita akan menyusun huruf menjadi sebuah kata. Silakan Ko Yoyong. Perhatiin ya, simak dengan baik ya. Tunggu beberapa saat. Coba kira-kira kata apa yang ada di dalam kuis ini. Silakan kalau ada yang sudah ketemu, kita susun kata. Yo, yang lain nggak boleh bantu. Bu Yani, ya. tangan. Bu Yani Purnawati angkat tangan. Ya, silahkan Ibu. Angkat. Ya, apa tulisan apa itu? Kata apa itu? Masih mute Bu Yani. Dulu. Ya, dibuka dulu suaranya. Perempuan Samaria. Perempuan Samaria, betul. Oke, ya. Selanjutnya kita akan menebak gambar. Gambar ini menunjukkan sebuah cerita yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, biasanya kita ada 3 kuis ya, sekarang 5 ya. Ya, coba perhatikan dengan baik. Gambar apa itu menunjukkan cerita tentang apa? Ada yang bisa? Satu gambar? Ibu Sylvia. Hah? Ibu Sylvia. Ya, Ibu Sylvia. Gambar apa? Masih mute Bu Sylvia. Ya, Ibu Sylvia, itu gambar apa? Dibuka dulu Ibu Sylvia suaranya, ya. Yesus berdoa di Bukit Getsemani. Oh, salah. Bukan itu. Bukan. Oke. Tambah lagi, ganti lagi Ko Yayang. Ya. Yang sudah menjawab tidak boleh jawab ya. Ya, kira-kira coba dipadukan yang pertama dengan yang kedua. Kira-kira tentang apa itu? Kisah atau cerita apa itu? Ada yang bisa angkat tangan, Ci Stella? Ada Tuhan Yesus tadi. Ibu Rosita. Ibu Rosita. Silakan Ibu Rosita.
Ya, Ibu Rosita masih di ya. Unmute. Ya. Ya, itu waktu Yesus mau terangkat ke surga. Ya, kurang tepat, kurang tepat. Ya, lagi satu lagi Kak Yayam, coba dibuka gambarnya. Iya. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Ibu Ingrid Gunawan. Ya, Ibu Ingrid, silakan Ibu Ingrid. Belum. 1, saya hitung sampai 3. Ya, apa itu dibuka dulu? Ya, dibuka dulu Ibu Ingrid. Tuhan Yesus jalan di atas air. Iya, betul. Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini dijawab oleh Ibu Ingrid. Wah, hebat nih. Sudah pada bisa jawab. Masih 2 lagi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Pak Oma. Tadi kan kita udah nyanyi tuh lagu Hati yang Gembira adalah obat. Semua pasti pada hafal. Tapi yang mau saya tanyakan, hati yang gembira adalah obat ini terdapat dalam kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Ini lagu ini diambil dari firman Tuhan. Ya, dari Alkitab. Kitab apa coba? Ada yang bisa? Belum. Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa? Silahkan. Saya hitung sampai 3. Ingat-ingat. Tadi sebagian udah disebutin tuh sama Pendeta Lucia, tapi ayatnya beda pastinya. Ayat dan pasalnya beda. 1, 2, 3. Belum ada, Bu Stella? Belum ada yang jawab? Belum ada nih. Oke, kita lewatin ya. Yang betul adalah Amsal 17 ayat 22. Ya, harus ingat ya, Amsal 17 ayat 22. Kayaknya nih kali ini lagi males mikir ya. Kita mau happy-happy aja deh ya. Baik, kayak yang kita masuk kembali dalam berpacu dalam melodi. Mari kita simak. Stop. Ya. Apa judul lagunya? Ya, lagunya ya. Bu Rosita tadi udah angkat tangan ya? Siapa yang angkat tangan? Bu Rosita, tapi judul tadi lagunya apa? Belum ada? Ada Bu Stella? Belum ada. Bu Rosita angkat tangan, tapi tadi udah kan ya? Nggak boleh. Yang sudah itu enggak. Coba kayak yang dipanjangin lagi sedikit. Bu Shirley angkat tangan, Bu Titi. Oh, Bu Shirley, silakan Bu Shirley. Lagunya apa? Masih di mute, Shirley. Adalah sukacita di hatiku. Kurang tepat sedikit. Kurang tepat sedikit. Ya. Itu judul lagunya sama dengan kata kalimat pertama dari lagunya. Ada yang bisa memperbaikin? Kalau judul nggak boleh salah ya. Nanti diomelin sama penciptanya. Ada. Sedikit lagi itu hampir betul. Kata pertamanya yang agak salah. Ya, yang salah ya. Ada yang bisa? Ayo. Bu Eka. Bu Eka? Ya, Ibu Eka, apa Bu Eka? Berlimpah sukacita di hatiku. Betul, berlimpah sukacita di hatiku. Sip.
Masih ada satu lagi ya, tadi baru 4 yang terjawab ya Bu Stella ya. Iya. Ya. Nah, Koyoyong, tebak gambar lagi Koyoyong. Tebak gambar Koyoyong. Nah, ini apa ini kira-kira ada Tuhan Yesus lagi nih. Kotak pertama Tuhan Yesus pasti lagi pada mikir apa ya? Apain ya Tuhan Yesus ya? Belum berani yang nebak? Belum ada yang berani nebak? Oke, Koyoyong. Potongan kedua. Nah, ada apa itu? Ada 2 orang laki-laki. Masih? Belum ada yang berani menebak? Ada Tuhan Yesus. Ada 2 orang laki-laki menadahkan tangannya. Belum bisa juga? Kita buka satu lagi, Koyoyong. Nah, ada banyak apa itu di depan Tuhan Yesus? Magdalena. Bu Magdalena. Oh, Ibu Magdalena. Ya, apa itu Ibu Magdalena? Silakan Ibu Magdalena. Dibuka dulu suaranya. Oke? Nggak bisa. Cukup? Belum bisa? Yang lain? Ibu Magdalena tidak ada suaranya. Silakan yang lain yang mau mencoba. Bu Kristiana. Bu Kristiana, iya Ibu Kristiana. Sudah dibuka suaranya Bu Kristiana, jangan lama-lama. Kalau enggak saya oper ke yang lain. Belum bisa Bu Kristiana? Ya, saya tawarkan sekali lagi ke yang lain. Sebelum kita lihat gambar yang terakhir. Oke, yang lain. Bu Kristiana udah habis waktunya. Ibu siapa? Yani. Ibu Yani. Ibu Yani? Ya. Ya, silakan. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ya, betul. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Sudah 5 ya? Wah, kalau ini jelas sekali nih ya. Pasti semua langsung, oh iya, gitu ya. Semua pasti tahu nih kalau udah yang terakhir. Terima kasih, Ibu-ibu. Ini kali ini Ibu semua yang jawab ya. Bapaknya pada kemana ya? Lain waktu khusus untuk bapak-bapaknya ya untuk menjawab ya. 5 pertanyaan sudah diajukan dan 5-5-nya sudah terjawab. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Mungkin Ibu Stella bisa bacakan siapa saja pemenang kuis kali ini. Ibu Heni, Ibu Ingrid, Ibu Eka, Bu Yanci. Satu lagi tadi saya lupa nih catat, Ibu Yani Purnamawati bukan ya? Yang pertama tadi. Yang kedua. Yang kedua, siapa ya tadi ya? Siapa yang belum disebut dari yang menang, coba angkat tangannya. Mungkin Ibu Ertin bisa bantu? Bu Yani Purnamawati, benar ya? Ya. Ya benar, berarti pertama Bu Heni, kedua Bu Yani Purnamawati, terus ketiga Bu Ingrid, keempat Bu Eka, kelima Bu Yani Ci. Oke, 5-5 sudah terjawab. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih Cik Stella yang sudah memandu kita. Nah, saatnya kita kembali akan menampakkan wajah-wajah yang gembira. Kita mau difoto oleh anak kita Arman. Silahkan pasang wajah yang gembira. Boleh dengan gaya yang macam-macam deh kali ini menunjukkan kegembiraan. Ya, boleh begini, boleh apa aja. Ya, ayo. Silahkan Arman. Ayo Bapak Ibu, kita foto ya. Sebentar. Yuk senyum yuk semuanya yuk biar nampak gembira sesuai dengan tema kita hari ini. Sudah ya, oke ya. Senyum ya, ayo 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Terakhir. 3, 2, 1. Oke, makasih Bapak Ibu, Om Opa. Terima kasih Arman.
Bapak Ibu, kita sudah bersama bergembira. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita dan kita membiarkan diri kita dipimpin Tuhan, maka pastilah kita akan terus dapat di dalam menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan memiliki hati yang selalu gembira. Tuhan pimpin anakmu. Mari Ibu Bapak, Oma Opa, kita menyanyikan lagu Tuhan Pimpin Anakmu dengan bersukacita. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup berderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita lanjutkan bait yang ketiga. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji ku sembah, Kau Tuhan ku penebus. Tuhan pimpin arus hidup berderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Ini dengan lagu Bapa terima kasih. Silakan Pendeta Lucia. Bapak Ibu, maaf tadi saya terpental, tapi hati saya tetap gembira kok bisa masuk lagi. Ya. Jadi tadi terakhir itu pas bagian terakhir saya akan katakan, jadilah lansia yang berbahagia, biarlah di wajah kita selalu ada senyum bahagia. Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu semua. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan waktu, kesempatan yang masih Engkau berikan, di mana kami boleh sungguh bersukacita, karena boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh juga kuis, semuanya itu ya Bapa, biarlah menambah sukacita kami, syukur kami atas setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit. Kami berdoa khususnya bagi Bapak Roni, suami dari Ibu Mary Sulaiman yang sedang sakit. Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau juga akan memulihkan kembali kondisi kesehatan Pak Roni melalui pengobatan, pemulihan, waktu istirahat yang harus dilaluinya. Kami juga berdoa bagi saudara kami, anak Christian Louis, supaya dia juga boleh tetap dikuatkan di masa-masa penyembuhan ini, di masa-masa pengobatan, masa perawatan, biarlah Tuhan juga berikan kekuatan kepada keluarga yang mendampingi, khususnya orang tua yang mendampingi, biarlah Engkau juga berikan kesehatan yang baik, sehingga di dalam berkat dan penyertaan-Mu, anak kami Christian Louis juga boleh dipulihkan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan peduli, Tuhan punya rencana yang baik dalam diri setiap anak-anak-Mu. Karena itu sekali lagi kami percayakan perawatan yang tengah dijalaninya ini
dengan segala hal yang diperlukan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Kristianto Cahyadi yang sakit autoimun. Tuhan juga yang menolong di dalam pengobatan yang tengah dilakukan, supaya di dalam berkat Tuhan semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Dan terlebih lagi ya Bapak, kami selalu mohon Engkau berikan tetap kekuatan, semangat pada Bapak Kristianto dalam menghadapi sakitnya ini. Bahwa Tuhan ada, Tuhan dekat bersama dengannya. Begitu pula dengan Ibu Rasiti, kakak dari Ibu Yohana yang sakit jantung. Tuhan juga yang tolong di dalam kehidupannya, dalam pengobatannya, sehingga Ibu Rasiti juga boleh menjalani hari demi hari dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu Marta Agustiana yang Engkau kasihi, biarlah mereka boleh tetap dikuatkan dan mereka boleh tetap merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan selalu hadir di dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan. Kami juga berdoa bagi segenap Bapak Ibu, Oma Opa di Perlensia ini, agar Tuhan juga yang memberkati dengan kesehatan yang baik dan terlebih lagi dengan hati yang gembira karena selalu mengingat akan cinta kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan dari hari ke hari. Berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti, cinta kasih Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami juga yang sedang mengalami kesulitan, baik dalam ekonomi, pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Bapak, kami percaya bahwa Engkau tahu dan Engkau mengerti apa yang tengah mereka hadapi, dan Engkau juga yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat, akal budi, sehingga sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, mereka juga boleh memiliki jalan keluar yang terbaik. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Biarlah anak-anak-Mu boleh terus belajar, berharap, dan bersandar kepadamu saja. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya untuk saudara kami Yohanes dan Vera yang pada tanggal 22 Oktober yang lalu boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-32. Sungguh ya Bapak, ini semua adalah anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup pernikahan saudara, karena kami juga percaya dan mau mempercayakan keluarga ini ke dalam pimpinan Tuhan di hari-hari, di tahun-tahun yang masih Tuhan berikan, sehingga sungguh kehadiran keluarga ini juga boleh menjadi berkat baik di tengah keluarga maupun di tengah pelayanan yang dilakukan. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk 1 tahun yang kembali Tuhan tambahkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Tecau, Ibu Sarah, Ibu Iliana Sutanto, Ibu Irnawati, Ibu Koni, Ibu Linawatili, Ibu Cencen, Pak Yoyong, Ibu Suwani, Ibu Linsiang, Ibu Eviani, dan juga Caroline Angka. Tuhan, terima kasih. 1 tahun kembali Tuhan percayakan pada saudara-saudara kami ini, dan tentunya kami percaya mereka boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dengan cinta kasih yang Tuhan berikan, sehingga di saat mereka kembali melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan, dapat menjalaninya dengan baik, dan di dalam penyertaan-Mu juga setiap apa yang masih menjadi harapannya boleh terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah kehadiran mereka juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga di mana mereka ada. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan, dalam tuntunan-Mu, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak untuk setiap doa yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.
kasih. Ya, kita masuk pada pengumuman. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Luyo, untuk Koyoyong, untuk Arman, untuk Gustela, untuk siapapun juga dari kita yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, juga untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa yang tetap setia hadir di dalam persekutuan online lansia. Kita akan berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Oh Yoyong, ya, akan disampaikan oleh Pendeta Peter Abednego. Temanya adalah memilih bagian yang terbaik. Bacaan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita bertemu nanti tanggal 13 November 2021 ya. Lalu juga ada PA Dewasa Jumat 5 November 2021 pukul 10. Mengendalikan diri. Nah, ini gimana nih? Supaya kita lebih bisa mengendalikan diri. Yuk hadir yuk di PA Dewasa. Ya, hari Minggu hari Jumat 5 November pukul 10. Ya. Itu saja pengumuman kali ini. Sampai jumpa Bapak Ibu, Oma Opa. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan menyertai, memberkati dan memimpin kita. Serta ingat, jangan lupa tetaplah memiliki hati yang selalu gembira. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sampai jumpa Bapak Ibu, Opa Oma. 2 minggu lagi. Sampai jumpa tanggal 13 Selamat November. pagi semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mari Tuan. Selamat untuk Vera dan Yohanes. Tuhan berkati. Terima kasih Vera Yohanes, Ibu Titi, Pendeta Lucia. Ya, sama-sama Bu RT. Ibu Lani, terima kasih. Ayo, Arman juga. Eli. Terima kasih Vera. Terima kasih Yohanes.